Kenapa Bapak nggak ke arah breeding Pak atau ternak? Karena di sini kalau kita breeding nggak susah, masalahnya kita nggak punya lahan yang memungkinkan lah, yang kita mau bikin kandang-kandang permanen gitu kan. Kalau ini kan sekedar kita ngontrak di sini sama orang yang punya lahan. Oh, ini ngontrak ini Pak ya, untuk tanahnya Pak ya. Ini umur mungkin Yo, parakin mangane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Edward Channel TV. Kali ini kita ke peternakan Pak Wawan ya, tapi bukan peternakan sih, lebih cenderungnya ke jual beli kambing ya teman-teman. Oke, kita langsung aja wawancarai beliau ya teman-teman yang punya usaha kambing ini. Assalamualaikum Pak Wawan. Waalaikumsalam. Ini Pak, numpang Pak ya, numpang tanya-tanya gimana ya, perkembangan untuk kambing Bapak ini. Bapak ini perkenalan diri namanya dengan siapa Pak? Nama saya Bayu, tinggal di Jalan Imam Bonjol, RT 22, nomor 65. Nomor 65, Markoni nih Pak ya? Markoni. Bapak sudah mulai menggeluti usaha jual beli kambing ini mulai tahun berapa Pak? Mulai tahun 2005. 2005 Pak ya? Iya. Jadi Bapak ini Pak Wawan mulai usaha penjualan kambing di tahun 2005 Pak ya? Iya. Kenapa Bapak nggak ke arah breeding Pak atau ternak? Karena sini kalau kita breeding nggak susah, masalahnya kita nggak punya lahan yang memungkinkan lah, yang kita mau bikin kandang-kandang permanen gitu kan. Kalau ini kan sekedar kita ngontrak di sini sama orang yang punya lahan. Oh, ini ngontrak ini Pak ya, untuk tanahnya Pak ya? Iya, tanahnya. Oh gitu. Jadi Bapak lebih cenderung sekarang ini untuk anu aja Pak ya, untuk fattening atau anu lah ya, jual beli kambing aja Pak ya. Kambing, ya. Oh ya Pak, ini untuk kambingnya, ini kambingnya didatangkan dari mana Pak kira-kira Pak? Ini dari Palu. Dari Palu Pak ya, Sulawesi Tengah Pak ya. Oh. Berapa ekor yang datang kambing ini Pak? Ini yang baru tadi malam 15 ekor, sama yang minggu lalu 12 ekor. Jadi jumlah sekarang di kandang ini 26. Oh, 26 ekor Pak ya. Iya. Betina plus jantan ini Pak ya, campur ini Pak ya. Campur ya. Kira-kira Pak, ini per ekornya berapa Pak untuk betina, kemudian untuk jantannya Pak? Standar sekarang harga kalau untuk betina itu 4 juta. 4 juta Pak ya. Agak mahal sekarang Pak ya. Agak mahal karena masalahnya kita ini susah masuknya sekarang gara-gara PMK ini kan. Jadi kendalanya di masuknya Pak ya. Masuk untuk datang biaya karantinanya sama ongkos kirimnya lebih mahal. Kemudian untuk yang jantan Pak, harganya berapa kira-kira Pak? Standar 4,5 juta Pak ya. Jadi kalau sekarang ini kambing memang agak mahal Pak ya? Iya, agak mahal memang sekarang. Iya. Terus ini Pak, apa pakannya? Pakannya nih Bapak ini gimana Pak? Cari rumput atau gimana Pak? Ini cari rumput sendiri aja nih. Di seputaran sini aja Pak ya? Seputaran sini aja. Nggak berminat untuk apa fermentasi atau silase gitu Pak? Ini agak repot karena kita ini terutama lahan lah yang bagian anunya nih. Oh, lahan Pak. Karena enggak gini Pak, kalau di misalnya silase itu kan kalau kita buat itu kan dia bisa tahan beberapa minggu, berapa lama, semakin lama semakin bagus Pak. Iya, memang itu ada jalan ini karena itu saya bilang terkendala di lokasi aja. Oh, terkendala di lokasi Pak ya, lahannya. Karena kita kalau misalnya bikin silase itu kan harus kandangnya harus agak besar gitu kan, besar, ada ya. tempat kita nyimpan. Tempat nyimpan anu silasenya tuh ya. Silasenya itu. Untuk penyewaan ini berapa Pak kira-kira Pak? Ini per tahun? Per tahun. Berapa Pak? Sebenarnya kalau untuk bisnis tidak terlalu mahal kan. Kalau untuk kita kandang aja gitu mungkin mahal karena ini kita untuk bisnisnya 1,5 per tahun. Oh, 1,5 per tahun Pak ya? Tahunnya, ya. Karena kandangnya kan kita buat sendiri. Ya, buat sendiri cuman jadi untuk sewa lahan aja, sewa tanah ya. Iya. Gimana Pak? Kendala Bapak di jual beli kambing ini di mana Pak? Kira-kira kendalanya ada nggak? Iya, namanya usaha pasti ada kendalanya lah. Kan ini kambing ini datang dari jauh kan. Oh, dari Palu tadi Pak ya? Dari Palu. Jadi kita tuh dari perjalanan tuh fisiknya menurun. Oh, fisiknya menurun. Tapi penyakit yang paling susah itu kendalanya itu kalau bengek. Bengek Pak ya. Selain bengek apa Pak?
matanya buta, sakit mata, sama tapi kalau mata mungkin masih bisa diobati lah Pak ya. Kalau mata masih ada, yang paling anu tuh berat tuh itu bengek sama sakit perut itu Pak ya. Perut sama itu lumpuh. Itulah sampai sekarang pun ini biar di daerah Jawa, di daerah mana-mana, kalau lumpuh itu memang rata-rata susah Pak untuk diobati. Jadi bingung, peternak sendiri aja yang memang suka breeding, kalau kena kambingnya lumpuh itu bingung mau diobatinya seperti apa. Iya betul. Kalau menurut Bapak ada ndak untuk obatnya kira-kira? Belum ada. Oh belum ada Pak ya? Biar kita panggil dokter nggak pernah ada yang selamat gitu. Oh jadi rata-rata mati Pak ya? Iya mati. Oh berarti resiko dari jual beli Bapak ini selain tadi birokrasi untuk mendatangkannya, di penyakit juga Pak ya, itu merupakan kendala Pak ya. Karena kalau secara tidak langsung kalau nanti dia sakit kemudian mati, jelas rugi Pak ya. Rugi ya pasti itu. Karena sekarang itu 1 ekor ya mati, waduh. Mati kembalikan modalnya. Nah itulah Pak. Ya. Ini ukurannya berapa kali berapa Pak untuk kandangnya Pak? Ini 4 kali 10. 4 kali 10 Pak ya. Jadi lebarnya 4, panjangnya 10 Pak ya. Iya betul. Oke. Untuk yang sekarang kambing betinanya ada berapa ekor nih Pak tadi? Ada 11. Ada 11, berarti sisanya kan 26 ekor tadi. Ya. Berarti sekitar 15 ya kambing jantannya Pak ya. Iya. Kemudian Pak, boleh enggak Bapak ceritakan sedikit mengenai keuntungannya Pak? Ya keuntungannya begini, karena agak susah, masalahnya kita ini nggak tahu pasti untungnya. Oh gitu. Iya. Maksudnya nggak tahu pasti gimana Pak untuk keuntungannya nih Pak? Iya, karena ini nanti kalau kambing habis baru kita tahu. Oh. Iya. Kalau nggak gini aja Pak, kira-kira kalau per ekor berapalah keuntungannya? Dikira-kira aja. Rata-rata 300. 300-an Pak ya. Iya. Jadi kalau sekitar 26 ekor tinggal dikalikan 300.000 lah Pak ya. Yang penting tidak ada mati, adalah nutup Pak ya. Iya. Assalamualaikum. Jadi kandangnya tadi ini ukurannya 4 kali 10 Pak ya. Iya. Kira-kira kedepannya ada ndak motivasi Bapak untuk peternak kambing, kemudian pengusaha kambing yang lainnya, kira-kira sarannya gimana Pak supaya bisa maju? Ya, saran kita ya harus bisa bertahan lah, bagaimana caranya kita kan, karena kita ini kalau kita harus berani menerima risiko lah kan. Harus berani menerima risiko Pak ya. Ini khusus untuk penggemukan kambing Pak ya, untuk jual beli Pak ya. Kira-kira ada ndak minat Bapak untuk ngambil di Jawa? Karena kan di Jawa itu kambingnya besar-besar Pak. Ya memang ada, cuma sekarang susah masuknya. Susah masuknya, berarti birokrasi lagi Pak ya? Iya, birokrasi lagi. Birokrasinya agak susah, karena sejak PMK itu untuk mendatangkan kambing itu agak rumit lah Pak ya. Ada ndak dari pihak-pihak terkait yang kasih masukan, kayak dari peternakan, kemudian karantina? Memang selalu di sini sekarang udah dibuka anunya, cuman yang dari sana lagi belum bisa mengirim. Oh, jadi kalau untuk sementara ini di kota kita Tarakan ini sudah bisa dibuka Pak ya, untuk penerimaan kambing ya. Misalnya kita mau datangkan kambing dari Jawa bisa Pak ya. Berarti yang dari Jawanya kah atau dari provinsi sini Pak yang kira-kira yang agak belum bisa. Oh, berarti yang dari provinsi Kalimantan Utara yang belum bisa untuk untuk menerima kambing Pak ya, karena mungkin masih ada penyakit PMK atau yang lainnya kali Pak ya. Iya. Kira-kira Pak, ini Bapak jualnya di Tarakan aja atau di luar Tarakan juga? Sampai keluar Tarakan, Tanjung, di Tanjung, Bunyu, terus KTT, sampai ke Sungai Nunukan, bukan di sini aja. Oh, jadi Bapak ini selain jual di lingkup di dalam kota sini, Bapak juga jual di Tanjung, kemudian Bunyu, KTT, sama yang lainnya Pak ya? Nunukan. Berarti naik transportasi laut dong Pak ya, Skyspeed? Iya, pakai speed. Berapa biayanya Pak untuk transportasinya? Tergantung dari ikut penumpang. Ikut penumpang ya? Tiket penumpang. Nah kalau misalnya sekali ngirim banyak Pak gimana? Kita sistem charter. Terus per ekornya berapa untuk biaya speednya? Kalau masa ke Tanjung sini 1.500.000. Kalau ke Tanjung Selor biaya speednya 1.500.000. Itu maksimal berapa ekor untuk dikirim ke Tanjung? Kalau dengan biaya 1.500.000? Tergantung dari yang pesanan aja, misalnya kalau 20 ya 20. Oh gitu, tapi biayanya tetap ya? Tetap aja. 20 atau 30 ekor, biaya transportasi lautnya tetap 1.500.000. 1.500.000 Pak ya.
Oh, berarti masih agak murah lah Pak ya. Murah. Ya. Untuk dikirim ke Bunyu sama? Sama, kalau kirim ke Bunyu jarang kita kirim partai, cuman mandi 1-2 ekor. Oh, anu ya, jual per ekor Pak ya. Kalau yang ke Tanjung Seru tadi jualnya dalam skala besar. Ya. Kalau di Bunyu itu per ekor Pak ya. Per ekor, ya. Kemudian ada anu Kak Pak, di apa selain tadi di mana, di KTT juga sama? Sama aja. Sama dengan Tanjung atau sama dengan Bunyu? Sama dengan Bunyu. Bunyu berarti skala besar Pak ya. Kalau kecil, kalau macam KTT skala kecil aja. Oh, kalau betul ada yang minta macam 5 ekor buat kita kirim. Oh gitu, lumayan juga Pak ya. Ya. Jadi selain jual di dalam daerah sini, jual juga di luar daerah Pak ya, seperti KTT, Bunyu, Tanjung Pak ya. Ya. Kemudian untuk kohenya ini Pak, ini kira-kira kan kohenya banyak nih Pak, Bapak jual atau gimana Pak? Jual ya. Dijual juga? Per karung. Itu Oh, per karung. Ya. Oh. 5.000 per karung. Berapa per karungnya Pak jual? 25.000. 25.000 per karung Pak ya. Ini yang ngambil para petani-petani sini atau Petani sini aja. petani sini ya? Atau mungkin ibu-ibu yang punya tanaman-tanaman di pot kali Pak ya? Ya, bunga, orang kebun. Mhm. Kira-kira Pak, Bapak usaha tadi dari tahun 2005 ya kan? Ya. Berarti kan sudah lama banget, ini sudah tahun 2022 Ya. bulan November. Untuk biaya hidup Bapak berarti dari sini aja Pak ya? Sini, ya. Berarti Bapak ini sudah bisa nyekolahkan anak juga dari Dari sini semua. dari sini? Ya. Anak ada berapa Pak? 4. Ada 4. Sekarang anak-anak kuliah atau gimana Pak? Atau kerja? 2 yang kuliah, 1 sudah kerja jual-jualan gitu kan. Usaha juga Pak ya? Masih sekolah 1. Sekolah kelas berapa Pak? Kelas 1 yang terakhir. Yang SD? Ya, SMA. SMA. Yang 2 tadi itu sudah kuliah. Kuliah di mana Pak? 1 di sini di Borneo, 1 di Makassar, di Borong. Oh, sampai di Makassar Pak ya? Ya. Wah, berarti Bapak hebat juga ini. Berarti biaya untuk pendidikan, biaya hidup semua ini dari hasil usaha Ya, alhamdulillah. jual beli kambing aja Pak ya. Alhamdulillah Pak ya. Tapi memang Pak, kalau di zaman Rasulullah itu memang kalau kita tuh Nabi aja kan ternak kambing, kambing atau domba sama aja kan. Karena itu sunnah bagus. Jadi insya Allah ada keberkahan di dalam hidup Pak ya. Kalau kita usaha kambing, baik dia peternak maupun dijual beli kambing ini Pak ya. Ya. Bah, gini Pak, kira-kira Bapak ndak punya niat kah untuk nanam pakan ternak kambing ini? Lahan ada, Pak. Kambing ini. Maunya begitu, lahan kita enggak ada. Oh, terkendala lahan Pak ya. Karena kan ini kan kambing ini kan juga suka dengan daun lantoro, kemudian gamal. Ya, Terus ada lagi satu indigo vera itu kan. Oh, jadi punya niat nanam cuma lahan aja masih Pak ya. Maunya lahan luas lah baru bisa. Lahan luas baru Pak ya. Kayak juga odot itu kan, Ya, gajah, odot. Tapi kan di sini makanan yang alami berlimpah juga sih. Ya, makan rumput Pak ya. Jadi tadi total kambingnya ada 25 ekor Pak ya. Ya, 26. Jantannya ada 11, betinanya ada betina 11. betina 11, jantannya 15. Oke Pak, mungkin itu aja atas bantuannya untuk mau diwawancarai. Semoga kedepannya kambing-kambing Bapak ini bisa lancar untuk jual belinya Pak ya. Amin. Karena Bapak ini kan memang untuk kambing ini kan ini juga bagian dari untuk kehidupan Pak ya. Ya, betul. Jadi dari sini nanti Bapak bisa untuk nyekolahkan anak ya Pak ya. Ya, Sampai kuliah, biaya hidup Pak ya. Ya semoga berkah lah Pak ya. Ya, amin. Oke, mungkin itu aja Pak. Terima kasih banyak Pak ya. Ya. Oke, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.